Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahan Renaldi dari kelas Manajemen C4 dengan NPM 101200060. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agama. Ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah yang berasal dari kata arafah, yarifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah yang berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal Allah. Yang pertama, al-khalifah. Yang kedua, tamkinuddin. Yang ketiga, al-amnu. Yang keempat, al-barokah. Yang kelima, al-hayatun. Dan al-jannah. At-thoriq ila ma'rifatullah. Melalui ayat-ayat Allah, yaitu yang pertama, ayat qauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Quran atau hadis sahih. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya atau kosmos. Dan melalui metode Islam dengan akli dan akal. Dan yang terakhir, melalui metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Al-manawi min ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Maradu syahwat. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu, az-zulmu atau kezoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki. Lalu ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sifat bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu suratul ma'asi. Maradu asyubhah. Pertama, al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terseriat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya, maka pada saat itu hatinya akan keras membatu. Yang keempat adalah al-ghaflah atau kelalaian. Al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah ditunjukkan dengan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat ada dalilul nakli atau nash,
Dan yang kelima ada dalil torik atau dalil sejarah. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Allah sebagai satu-satunya pencipta atau holikon, kemudian meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki atau rozikon, dan meyakini Allah sebagai raja atau pemilik malikan. Mulkiyatullah, berpegangan tauhid. Mulkiyah adalah berasal dari kata malika yang meliku, yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.